Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia. Kembali kita lanjutkan yang kemarin sudah kita masuki surah Al-Hijr, mananya hamba-hamba Allah yang mukhlasin yang tidak bisa disenggol oleh iblis. Allah berfirman, "Hadza siratun 'alayya mustaqim." Ini adalah jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun. Sungguhnya orang yang betul-betul hamba menjadi hamba 100%, kamu tidak bisa nyenggol, tidak ada kekuatan untuk menggoda dia. Yang bisa kau goda itu illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikut bisikan iblis, bisikan setan. Itu orang yang sesat, ialah mereka orang yang ingkar kepada Allah. Dan orang yang mengikut kamu itu, kata Allah, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ancamannya adalah akan dibakar di neraka jahanam siapa saja yang ingkar kepada Allah, siapa saja yang menyekutukan kepada Allah. Jahanam itu laha sab'atu abwab, ada 7 pintu, tingkatannya ada 37. Yang panas, lebih panas, paling panas, dan seterusnya. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Tiap tingkatan dari neraka itu ada bagian dari mereka, ya. Orang ahli maksiat ini tingkat berapa, ya. Orang ahli ini tingkat berapa. Yang paling ringan itu adalah mukmin yang asy, mukmin yang maksiat, mukmin yang mencampur amal baiknya dengan amal jahat. Ini masuk kita ini yang mencampur. Kita ini termasuk yang mencampur sebenarnya. Makanya kita disuruh banyak-banyak istighfar. Tidak bisa kita nak ngaku bersih dari dosa, tidak bisa. Kita harus punya perasaan itu supaya tidak ada merasa diri itu, diri ialah yang bersih. Kalau orang merasa dirinya bersih, itulah kamu Allah, malah orang yang salah. Ada tidak yang banyak? Ya itu tanda dia merasa dirinya paling baik. Alhamdulillah, Allah tidak bolehkan itu. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ihtada. Itu Allah berfirman, jangan kamu menyucikan dirimu, dia Allah lebih tahu siapa yang dapat petunjuk darinya. Untuk kita ini mulai subuh dengan istighfar 100. Saya tidak tahu kalau di akhir nanti lalu jemaah hafalan tidak mau lagi ngamalkan ini sempatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam jannat, yang kebun-kebun yang indah dan mata air yang mengalir. Yang mengatakan uyun ini ya itulah sama dengan di ayat lain anhar, ya. Tajri min tahtihal anhar. Ini mata-mata air, tapi mungkin juga dari tafsir mengatakan bahwa mungkin mata air tambahan.
sudah ada sungai, ada lagi tambahnya air terjun, indah kan. Udkhuluha bisalam. Masuklah kamu wahai orang-orang yang bertakwa ke dalam surga tadi dengan sejahtera, amin, bisalamin, aminin, dengan sejahtera dan ya tidak ada yang ditakuti lagi. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang disedihkan. Itulah yang disebut Al-Quran. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang mukmin itu walinya Allah sebenarnya. Ya. Tapi itu wali kecil. Kalau dia mati dalam beriman termasuk walinya Allah. Hanya dia akan masuk tempat yang tidak ada sedih dan takut lagi di sana. Hanya satu tempat yang tidak ada itu, yaitu surga. Tempat bahagia selamanya, senang selamanya. Karena negerinya negeri kekal. Kalau negeri tidak kekal, keadaan selalu silih berganti. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Itu sudah sunnatullah di alam yang tidak kekal, menunjukkan bahwa dia tidak kekal. Bagaimana tidak kekalnya siang dan tidak kekalnya malam. Sampai waktunya pindah berganti. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut, kata Allah, dikeluarkan ya, dari dada-dada mereka penghuni surga itu min ghillin, rasa dendam, itu. Jadi jadilah mereka bersaudara, saling menyayangi satu dengan yang lain. Saling menyayangi satu dengan yang lain. Dan itu harus kita mulai dari sini. Jangan sampai ada menendam orang. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Kan itu doanya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Orang mukmin yang datang kemudian dari sahabat tabi'in dan sebagainya, mereka akan mengucapkan Rabbana ighfir lana, ampuni kami wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang pendahulu. Dan jangan sampai wala taj'al fi qulubina ghillan, rasa dengki, rasa dendam, pokoknya yang tak bagus. Nampak ya. Jangan ada itu, buang. Karena sama kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita mengabdi kepada Allah itu yang ke atas. Yang ke bawah kaflu minan nas, harus berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Itulah sifat orang mukmin yang tadi, yang muttaqin tadi, yang dipersilakan masuk surga dengan senangnya. Ala sururim mutaqabilin. Nah, di sofa-sofa ya, artinya mereka duduk berhadapan-hadapan bercengkerama. Nah, di ayat lain kadang-kadang mana si Anu? Aku tak lihat nih. Yang lain coba tengok. Mungkin dia ada di mana atau di apa? Masuk neraka. Itu Quran menyebutkan demikian. Lagi berbincang-bincang. Ingat tak kawan baru? Mengingat kembali kehidupan di dunia. Bedanya apa? Di sana tidak ada sakit, tidak ada demam, tidak ada, sehat selamanya. Iya, kalau di dunia tidak ada orang yang sehat seterusnya. Karena tandanya tidak kekal tadi. Tidak ada orang sakit selamanya. Tidak. La yamassuhum fiha nasabun. Tidak menimpa, tidak mengenai kepada, tidak menyentuh kepada mereka capek. Tidak pandai capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka kekal di dalamnya, tidak akan dikeluarkan.
surga selamanya. Habis mulai ayat baru. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu, Nabi kita suruh beritahu umatnya. Beritahu hamba-hambaku, kata Allah, aku ini maha pengampun, maha penyayang kepada umatnya Rasulullah. Maha penyayang. Nah itu dalam riwayat sebuah hadis, mana ketika seorang sahabat dapat nangkap kijang. Jadi kijang diikat di bawah. Pas lewat dengan baginda, si kijang ngomong, ya Rasulullah, kata kijang, coba tolong. Gak usah aneh ya kijang yang ngomong, itu mukjizat namanya. Tolong ya Rasulullah, ini orang yang nangkap saya ini, tolong saya minta lepaskan sedikit, sebentar, karena saya punya anak yang sekarang menunggu saya untuk saya susui. Begitulah. Gimana? Kalau sudah kenyang saya akan kembali. Kalau kau tidak kembali gimana, kata baginda? Kalau kau tidak kembali gimana? Si kijang menjawab, ya Rasulullah, kalau aku tidak kembali, Allah akan melaknatku sebagaimana Allah melaknat orang yang disebut namamu, dia tidak mau berselawat kepadamu. Itu ucapan si kijang. Udah, kata baginda, lepaskan dia. Aku yang jamin. Lepas, sudah, tidak lama. Kira-kiranya orang menyusukanlah, begitu selesai, balik lagi kijang tadi, datang dengan sendirinya. Ketika itulah malaikat Jibril turun menemui baginda. Maka Jibril berkata, Allah yuqri'uka salam. Allah titip salam, ucapan salam kepadamu ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, lebih sayang kepada umatmu ya Muhammad daripada si kijang tadi sayang kepada anaknya. Ini betapa besarnya kasih sayang Allah. Cuman kita tidak sadar diri ya. Disayang oleh Allah, diberi. Tidak sama umat terdahulu, satu balas satu kalau kebaikan. Kita paling tidak satu balas 10. Itu dilebihkan sudah, masih tidak sadar. Jadi ya betul lah Allah berfirman, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya kita sendiri ya, yang zalim. Udah diberi fasilitas jauh lebih baik dari umat terdahulu. Kalau najis boleh dibasuh, dah suci lagi. Umat dulu kan asing digunting, kalau kainnya kena najis, dipotong. Yang kena najis harus dibuang, tidak bisa dibersihkan. Tapi umatnya Rasulullah dilebihkan oleh Allah. Hanya kita ini yang kadang-kadang tidak sadar ya. Wa ma hum minha bimukhrajin ya. Nabi sudah tadi Ghafurur Rahim. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Juga samping pengampun dan pengasih, bahwa azabku, kata Allah, bagi orang yang maksiat, yang melawan, tidak suka tunduk pada Allah. Dan diberi puasa, doaku puasa lapar-lapar. Ada udahlah itu, nyaman dia merokok tengah jalan. Ada enggak? Ada. Oh, itu paling parah itu. Mengapa? Karena Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Walaupun di ujungnya minal qaul. Ya, qaul itu hanya momen saja, hanya perkataan. Yang terang-terangan berbuat itu lebih dari qaul lagi kan. Perbuatan itu kan lebih mantap dari hanya nyuruh. Kalau dia nyuruh, ngerjakan, itu lebih mantap kan. Jadi lebih dari qaul lagi, la yuhibbullahu al-jahra minal qaul. Berapa semua kita ayat itu ya, juz 6.
Wa nabbihum. Nah, ini cerita lain. An-dhaifi Ibrahim, tentang malaikat yang bertamu ya kepada ke rumah Nabi Ibrahim. Berselisih riwayat, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, malah ada yang mengatakan 13. Tapi yang mimpin tetap malaikat Jibril alaihissalam. Ittaqalu alaihi faqalu salama. Jika mereka malaikat tadi masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengucapkan salam. Qala, berkata Nabi Ibrahim, inna minkum wajilun. Kami rasa takut lihat orang ini, belum dikenal dari mana datangnya. Rombongan malaikat, memang orangnya ganteng-ganteng. Kalau malaikat mengubah dirinya jadi manusia, tetap ganteng. Zaman baginda pun ada ya, malaikat Jibril yang nanya ya, mal iman mal Islam itu ya, hadis yang masyhur itu, yang antum minubillah dan seterusnya ya. Rukunnya, jadi rukun Islam yang 6, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Nah, itu kan malaikat Jibrilnya menyerupai manusia ya, dengan pakaian putih. Riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Jadi ganteng. Kami merasa takut. Qalu, malaikat yang datang, la taujah. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Tidak usah takut, kami ini bawa kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang alim, yang banyak punya ilmu. Itulah yang waktu di ayat ini Sayyidina Ismail alaihissalam. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, abasyartumuni ala ammassani al-kibar wa bima tubasyirun. Bagaimana kau beri kabar gembira, aku ini sudah mencapai usia kibar, sudah 90 tahun lebih waktu itu, riwayatnya Nabi Ibrahim. Sudah 90 tahun. Babima dengan apa? Ini mak itu asalnya babima, tapi karena masuk huruf jar, lalu dibuang alifnya. Seperti dalam surah apa itu? Wal yadhuril insanu mimma khuliq. Asalnya mimma. Jumlahnya ma istifham namanya. Ya. Nah, ini untuk apa? Memahami, harus tahu itu. Babi matu basyurun. Kenapa kau mereka berikutnya aku ini dah loyo? Dah 90 lebih. Nabi Ibrahim. Qalu basyarnaka bil haqq. Fala takum minal qanitin. Kami beri kabar gembira dengan sebenarnya, memang Allah yang menyuruh memberikan kabar gembira ini. Janganlah engkau termasuk orang yang putus asa. Jadi kalau 10 tahun kawin jangan putus asa. Mohon saja kepada Allah. Kecuali bininya rela. Kalau bininya tidak mau, payah juga. 10 tahun kawin tidak beranak. Tidak boleh putus asa. Ini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah 90 tahun lebih baru dapat Nabi Ismail. Waktu Nabi Ishak malah 100 tahun lebih. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Nabi Ibrahim balas qala, berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah Tuhannya, melainkan orang yang sesat, orang kafir lah yang banyak putus asa, dikelilingi oleh masalah, cari jalan keluar, terjun ke kekuasaan. Dikiranya dengan bunuh diri selesai masalah, padahal baru mulai. Baru mulai untuk yang bukan mukmin.
Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa sih Tuhan datang ini ada kerjaan apa wahai orang yang diutus oleh Allah ke bumi ini? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus untuk menghancurkan orang-orang kafir lah. Orang-orang mujrimin kan saja pendosa kafir. Itu kaumnya Nabi Lut. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Nabi Lut yang tidak pendosa, tidak kafir. Inna lanajjuhum ajma'in. Kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya illa mar'atahu, kecuali istrinya, tinggal. Qadarna innaha laminal ghawin. Sudah ditentukan bahwa dia termasuk orang yang dihancurkan, tertinggal di belakang. Hanya di ayat lain imra'atan Nuhin imra'atan Lutin kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Istrinya Nuh, istrinya Lut di bawah dua orang hamba kami yang saleh, tapi karena dia membangkang, dia juga masuk neraka. Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun qala innakum qaumun munkarun. Dan meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bawa kabar gembira. Kalau di ayat lain datang malaikat ini, Nabi Ibrahim biasa menghormat tamu. Ya langsung motong kambing, kambing panggang. Tahu-tahu tamunya tidak nyentuh. Itulah ada rasa wajilun tadi, rasa takut. Apa ini? Tamunya banyak begini disediakan kambing kok tak nyentuh. Baru malaikatnya itu bercerita tentang memberi kabar gembira dan seterusnya. Itu tafsir Quran dengan Quran namanya. Karena ada cerita ini di surah yang lain. Berkata Nabi Lut, innakum qaumun munkarun. Kamu tidak kenal siapa sih? Nabi Lut memang takut kalau ada, tapi yang datang ini ganteng-ganteng orangnya. Kaumnya LGBT. Iya kan kaumnya Nabi Lut. Kita teruskan. Qalu bal ji'naka bima kanu yamtarun, bima kanu fihi yamtarun. Berkata utusan para malaikat tadi, kami datang kepadamu ini dengan apa yang mereka ragukan. Mereka tidak percaya adanya azab Allah. Mereka ragu itu, kami datang untuk mentakdirkan bahwa azab Allah itu akan menimpa orang yang ingkar kepada utusan Allah. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami dalam padamu dengan haknya. Nah, sebenarnya perintah dari Allah. Dan kami dalam perkataan kami itu kan terjadi, kami benar. Akan membinasakan kaummu. Karena itu fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail wattabi' adbarahum. Wattabi' adbarahum. Maka berjalanlah engkau wahai Lot dengan keluargamu dalam sepotong malam, sebentar malam, dan terus ikut berikutnya, artinya model berbaris itu. Tapi walayal tapi minkum ahdun, jangan sampai ada yang menoleh. Maju ke depan tak boleh, noleh ke belakang, noleh ke belakang tak boleh. Walayal tapi minkum ahdun, seorang pun tidak boleh. Waktu haitsu tumarun, terus jalan kemana kamu diperintahkan, menuju mana yang kamu harus datangi. Ini petunjuk dari malaikat. Wa qadayna ilaihi dzalikal amra
anna dabira haula'i maqtu'un musbirin, dan kami sudah takdirkan, kami sudah wahyukan kepada malaikat itu penghancuran kaum Nabi Lut itu, bahwa dabir artinya tidak ada lagi, dihabiskan sama sekali, tidak ada keturunannya. Waktu habisnya itu musbihin, menjelang subuh. Di waktu subuh lihat tamu ini, wajah ahlul madinati yastabshirun, maka datanglah penghuni kota, namanya kota Sodom, kaumnya Nabi Lut. Datang, lihat orang ganteng-ganteng, ada mustabsyirin, dengan gembira, wah ini ada cantik. Ini kata kaum Nabi Lut. Qala inna haula'i dhaifi fala taqdarun. Berkata Nabi Nuh, wahai umatku, mereka itu tamuku, jangan kau memberi aku malu. Karena aku tamuku, mau kau ini tamu. In kuntum fa'ilin. Belum. Wattaqullaha wa la tuhdun. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu menghinakan aku, kata Nabi. Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Bukankah kami sudah melarang kau jangan terima tamu dari luar? Jangan. Ini bahaya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin, kalau mau itu anakku, kawinilah dia. Anak-anakku kawin. Ini kata Nabi Lut alaihissalam, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ini kitab kepada baginda, ya. Demi hidupmu, sungguhnya kaum Nabi Lut itu dalam kebingungan, ada sakarat penyakit, mabuknya mereka dengan syahwatnya kepada laki-laki. Maka fa'akhadhatuhum sayhatu musyriqin, menjelang terbit matahari dihancurkan dengan suara yang keras, dengan halilintar kalau orang zaman sekarang nyebutnya. Wa ja'alna 'aliyaha safila. Dalam tafsir lain, malaikat Jibril langsung angkat cedok. Di cedoknya kampungnya dibalik. Kami jadikan atasnya jadi ke bawah, dibalik. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka dengan batu, hanya dengan tanah yang dipanaskan dengan api. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sebenarnya itu menjadi tanda dalil atas keesaan Allah, kekuasaan Allah bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, yang menyaksikan, bagi yang melihat kampung-kampungnya Nabi Lut. Wa inna la bisabilin muqim. Kampung Nabi Lut itu jalan orang Quraisy, kalau dia menuju ke Syam melewati kampung itu. Seharusnya mereka bisa mengambil iktibar bagaimana orang yang mendustakan Rasul yang dikirim Allah akan dibinasakan oleh Allah. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Punya peristiwa itu juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
dan sesungguhnya ya. Ini asalnya in mukhaffafah namanya. Asalnya inna. Sungguhnya ashabul Aikah ya umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, daerah dekat-dekat Palestina di Madian. Tempat Nabi Musa waktu lari ya, dari kejaran Firaun karena membunuh orang Kopti, lari nyandarnya pohon kayunya di situ Madian. Pas ketemu anaknya Nabi Syuaib, udah hafal kita ceritanya. Nanti sampai juga. Bahwa penghuni Aikah itu orang yang zalim karena mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam. Fantaqamna minhum, dan kami binasakan mereka dengan panas yang bersangkutan. Wa innahuma, itu kaumnya kampungan kaum Lut dan Aikah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam labi imamin mubin, yaitu di jalan yang jelas dilewati oleh bangsa Quraisy waktu mereka berdagang ke utara di musim dingin ya. Musim dingin mereka ke utara dagangnya, musim panas mereka ke selatan, ke Yaman. Kenapa? Di selatan lebih dingin. Kalau panas di Mekah, di utara dingin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalin. Sungguhnya telah mendustakan penghuni itu lembah ya, yang didiami oleh kaum Samud. Ini yang Hijr. Yang antara ya, kalau orang jalan dari Madinah ke utara menuju Syria melewati mungkin ya lebih ke utara dari Tabuk. Pada salah sekitar 600 kilo utara dari Madinah. Itu Madain Saleh kalau sekarang dikenal dengan gimana mereka memahat gunung-gunung jadi rumah batunya masih ratusan, masih ada sampai sekarang. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami datangkan kepada mereka ya tanda kebenaran Nabi Saleh itu, yaitu berupa unta ya. Dan itu memang aneh. Mereka bilang kecuali kalau kau mengeluarkan unta dari batu. Ya dibenarkan Allah. Nabi Saleh turun ke tangan, memang untanya keluar dari batu. Dan itu unta mukjizat. Makanya disuruh gantian. Nah, sumber airnya suruh gantian. Sehari untuk unta, sehari untuk kaum Samud. Unta itu diperah cukup untuk sekampung. Itu kelebihannya. Makanya suruh gantian. Jangan diganggu. Giliran dia jangan diganggu. Giliran untanya minum. Tapi mereka tidak mau, tidak pikirkan itu. Bahkan yanhituna minal jibali buyutan aminin. Adalah mereka kaum Samud itu memahat. Ya, yang itu ya mereka memahat bikin rumah ya. Daripada di gunung batu ya. Jadikan rumah untuk tempat aman untuk berlindung. Tapi fa'aqadhahum as-sayhatu musbihin, juga suara yang luar biasa ya. Di waktu subuh buat mereka mati. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tidak bisa nolong mereka apa yang mereka usahakan. Rumah yang kokoh dari batu tidak bisa melindungi dari azab Allah.
Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi. Dan ya, tidaklah kami jadikan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan hak, artinya semuanya punya fungsi. Dengan hak itu tidak ada yang sia-sia. Sampai COVID itu ada maknanya, ada hikmahnya. Paling tidak orang yang beriman sadar, kalau Allah mau, tidak ada yang bisa melawan. Tapi untuk orang beriman selamat. Ya, yang mengamalkan wirid subuh selamat. Wirid subuh malah ini jamin, ya Allah. Ada yang biasa baca wirid, ada yang kena COVID tak? Yang biasa baca wirid, itu jaminan. Mana dia tadi sampai? Wa inna sa'ata la'atiyah. Bahwa kiamat itu pasti akan datang. Dan waktu itulah dibalas semua amal perbuatan manusia. Fasfahis safhal jamil. Makanya kalau bahasa kita lapang dada lah dulu ya. Jangan ladeni dengan sama-sama garang, supaya lebih longgarnya. Kalau garang sama garang jadi putus jadinya. Keras sama keras melawan, kalau tak pecah bengkok patah. Tapi kalau keras melawan dengan lembut, nah bisa menyatu dia. Bisa menyatu. Hanya disuruh dia jangan dengan kekerasannya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang maha. Jadi kalau khaliq itu yang menjadikan, kalau khalaq, nah ini sangat, ini syirat mubalaghah namanya. Banyak sekali. Maaf. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah dia Al-Fatihah. Ini menurut riwayat Bukhari Muslim. Surah Al-Fatihah itu yang selalu diulang. Paling tidak 17 kali sehari semalam. Ulang 17 rakaat, 17 kali Fatihah. Sebenarnya matani selalu diulang-ulang. Dan juga Al-Quran yang agung. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Janganlah kamu menjelekkannya, mengarahkan pandanganmu pada apa yang kami beri kesenangan bermacam-macam, kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu. Wala tahzan alaihim, tidak usah sedih kalau mereka tidak mau beriman. Tapi waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu bagi orang-orang yang beriman. Wa qul inni ana nadhirul mubin, dan katakan kepada mereka, aku ini hanya memberi peringatan yang jelas. Tugasku hanya memberikan kabar gembira dan azab dari Allah. Kabar gembira kepada orang yang beriman dan siksa kepada orang yang ingkar. Jadi sebagaimana biasa, ini ayatnya seterusnya agak panjang, baru bisa berhenti. Sampai sini kembali saya tetap sunnah. Tahun-tahun yang lama mesti ada yang ingin bertanya, silakan. Supaya Anda penasaran, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami mau penjelasan bahwa dalam sholat berjamaah itu memang kesempurnaannya saf harus rapat dan lurus. Kesempurnaannya. Kemudian dalam saf tertentu itu ada anak itu belum akil balik tapi sudah berarti menyelam saf yang jemaah yang dewasa ini. Nah, mungkin anak-anak yang belum balik ini tapi sudah mengerti, mungkin dia ada dua kemungkinan, mungkin dia ada sunnah, ada mungkin dia belum. Penjelasannya saya mohon yaitu bagaimana tentang anak-anak yang betul dia memutuskan sah dari salat berjemaah. Terima kasih. Kemudian satu lagi Pak Ustaz. Ini dalam perjalanan roh. Roh itu kan kita tidak tahu berapa lama di dalam arwah. Tapi kemudian ke roh itu ke dalam alam rahim itu pada umumnya 9 bulan 10 hari. Mungkin ada yang lebih atau mungkin yang kurang. Setelah itu roh itu setelah jasadnya keluar alam nyata. Alam nyata kita pun tidak tahu berapa lamanya umurnya itu. Nah, kemudian dia pasti sudah meninggal. Suatu saat dia meninggal. Nah, sekarang mohon penjelasan itu waktu dia meninggal itu rohnya apakah mengiringi jasadnya ke kubur dan kemudian nanti pemakaman di kubur itu rohnya itu ditanya oleh malaikat kepada nakir dan kemudian meneruskan ke barzah. Dan apakah memang betul ada roh itu sebelum 40 hari itu berulang pergi ke rumah yang mayat itu? Nah, itu mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saf lurus. Ada anak. Saf lurusnya. Iya, ukuran lurus saf itu adalah tumit. Makanya kayak gini apa sini di ujung itu harus tumitnya sama. Itu baru kelihatan lurusnya. Kalau ujung kaki enggak, ujung jari kaki enggak dia di ukuran. Ukuran lurusnya, tumitnya harus sama. Ya. Harus sejajar. Kemudian anaknya. Anak itu ada dua. Kalau anak yang sudah bersunat, tidak masalah. Yang kan syaratnya asal mumayyiz tidak boleh, ya. Tidak nunggu akil. Akil itu wajibnya, ya. Makanya umur 7 tahun kan disuruh udah sholat. Ini belum balik. Ya. Yang penting udah bersunat. Mengapa yang hidup jadi penghalang? Karena di dalam kulupnya itu ada najis dan bisa dibersihkan kalau dibuang air kecil. Ya. Jadi kulupnya itu yang menyimpan najis, nah itu yang membuat putusnya saf. Jadi kalau bawa anak yang belum bersunat taruh di pinggir lah. Itu masalahnya. Sudah. Ini ruhnya. Dalam riwayat hadis 120 hari roh itu ditiupkan. Nah 3 kali 40 hari. Itu riwayat baginda kan. 3 kali 40 hari, jadi 4 bulan lah. 120. Baru mulai ditiupkan roh. Jadi rohnya dudi dari jasadnya. Roh dari Allah. Kalau fisiknya dari bapak istilahnya makanya dinisbahkan ke bapak dalam ajaran Islam.
Jadi ini roh juga ada dua, ya. Katakanlah roh yang bahagia itu yang bisa berulang itu, ya. Roh yang tidak disiksa. Kalau yang disiksa tidak bisa kemana-mana dia, tidak bisa kena tangkap sama malaikat, ya. Yang siksanya malaikat. Berapa kuatnya kita malaikat lebih kuat, ya. Jadi yang ada riwayat yang dia berulang itu orang mukmin yang selamat, artinya selamat, kebaikannya lebih banyak dari dosanya. Itu yang ada riwayat, sekian hari dia menuju ini, ya. Sekian hari dia masih sebelum dia dikurung di alam barzakh. Dan mereka pun tidak merasa itu bahwa mereka dikurung karena istirahat panjang. Bagaimana cerita Nabi Isa alaihissalam, sholat 2 rakaat terbangunkan karena kuburnya dah tua. Jadi kata terbangun, dia menanya, ya Rasulullah, kiamatkah? Belum. Tapi aku ini mau supaya umatku percaya nih, menghidupkan orang mati, ini mukjizat. Belum. Kalau ini berapa lama rasanya sih baru ya. Tapi kalau ini siapa dari zaman Nabi Nuh atau zaman Nabi Isa berapa ribu tahun dah. Tapi dia merasa sebentar karena dia dalam rahmat. Kemudian jalan lagi dengan muridnya, enggak masih merah tanahnya kalau bahasa kita. Keluar, terus nanya juga sama, ya Rasulullah, kiamat kan sekarang? Belum. Lah, pendek cerita, kami kapan? Rasanya udah ribuan tahun meninggal. Udah tubuhnya masih merah. Nanti dia dapat siksaan di dalam kubur. Nah, ini orang yang disiksa, tidak bisa yang mau jenguk ke rumahnya itu tidak ada. Jadi yang ada riwayat itu sama seminggu 3 hari pulang itu yang selamat, ya artinya ya apa? Ya yang hanya diampuni lah begitu kita bayang. Orang yang amal salehnya lebih banyak, itulah yang ada. Saya rasa wallahu a'lam. Hanya itu kan. Masih ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan Nabi Ibrahim tadi diceritakan didatangi oleh malaikat. Saya kaitkan dengan bagaimana cerita Lailatul Qadar, Pak Ustaz. Apakah hamba Allah yang sedang beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar itu didatangi malaikat itu seperti Nabi Ibrahim tadi yang malaikat menjelma manusia? Kemudian apakah hamba Allah yang didatangi oleh malaikat tadi ada perasaan atau ada rasa, atau bagaimana rasanya bahwa hamba Allah itu dia katakanlah sedang didatangi malaikat? Kemudian juga bagaimana efek daripada hamba Allah setelah dia bertemu dengan malaikat tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Lailatul Qadar, jadi tidak ada riwayat bahwa malaikat itu menyerupai manusia, karena malaikat yang berbentuk itu hanya menemui para utusan Allah, ya, para rasul, para nabi, hanya itu, ya. Kalau yang kayak kita tidak cecunguk ini, ya, enggak. Kemudian ada riwayat, ya, orang yang memang mencari Lailatul Qadar itu hadis, ya, akan ditemui malaikat Jibril alaihissalam dan akan disalami oleh malaikat Jibril.
Tandanya orang disalami malaikat Jibril. Ini tanda tadi kan yang ditanya. Man safahahu Jibril raqqa qalbuhu wa kasurat dumuhu. Siapa yang sudah disalami malaikat Jibril alaihissalam, jadi tipis hatinya dan banyak air matanya. Teringat kesalahannya, itu tandanya ya ditemui oleh malaikat Jibril. Kalau merasa spontan, itu hanya orang-orang saleh. Ya. Kita orang awam ini belum bisa merasakan itu. Ya. Kita orang awam belum bisa. Ya. Orang-orang punya mata di sisi Allah, nah itu mereka bisa merasakan. Wallahu a'lam. Habis. Alhamdulillah, betul ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min 'amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khaliqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.